Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Karinia dengan NIM G002130. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LCS, meninges, dan SNPM. Oke, jadi sistem saraf pusat itu dia dilindungi oleh berbagai struktur anatomi yang memiliki peran penting dalam mempertahankan integrasi otak dan medula spinalis. Nah, di antaranya ada meninges, terus cairan cerebrospinal, serta sistem vaskular yang menyuplai darah ke otak dan medula spinalis. Yang pertama, kita akan bahas meninges terlebih dahulu. Meninges itu ada 3 lapisan selaput pelindung yang menyelimuti otak atau ensephalon dan medula spinalis. Dibagi menjadi 3, yaitu pasimening, leptomening. Nah, pasimening itu dia terdiri dari dura mater, terus kalau leptomening terdiri dari arachnoide mater dan pia mater. Terus ada juga dura mater. Yang pertama kita bahas dura mater terlebih dahulu. Dura mater itu dia lapisan paling luar, dia bersifat keras atau fibrosa dan terdiri dari 2 lamina, yaitu lamina endostealis dan lamina meningealis. Kalau endostealis itu dia melekat erat pada tulang kranium. Kalau meningealis itu dia berlanjut sebagai dura spinalis di spinal cord. Nah, di beberapa tempat kedua lapisan ini tuh dia membentuk ruang yang disebut dengan sinus venosus dura mater, yaitu tempat mengalirnya darah vena dari otak. Struktur sinus yang penting itu yang pertama ada sinus sagittalis superior dan inferior, terus ada sinus rectus, terus ada confluens sinum, ada sinus transversus dan sigmoideus, dan sinus cavernosus dan peretrosus. Selanjutnya ada arachnoide mater, yaitu lapisan tengah yang menyerupai jaring, tidak mengandung pembuluh darah, dan memiliki struktur khas seperti fili arachnoidea, yaitu tempat penyerapan LCS, terus ada trabecula arachnoidea yang benang-benang tipis penghubung ke pia mater, terus ada juga cisterna, yaitu perluasan ruang subarachnoid yang menampung LCS lebih banyak. Contohnya seperti pontis, chiasmatis, gitu. Terus selanjutnya ada pia mater, itu yaitu lapisan terdalam dan paling tipis yang menempel langsung pada permukaan otak, yaitu mengikuti setiap lekukan sulcus dan gyrus, mengandung pembuluh darah dan membentuk plexus toroideus, yaitu struktur penghasil LCS. Nah, ada juga meninges spinalis, yaitu ada dura mater spinalis, arachnoidea spinalis, dan pia mater spinalis. Dura mater spinalis itu hanya terdiri dari lamina meningealis, kalau arachnoidea spinalis itu dia tipis dan impermeable. Kalau pia mater spinalis itu dia membungkus medula spinalis membentuk ligamentum denticulatum dan filum terminalis sebagai penstabil medula spinalis. Terus ada LCS, itu dia diproduksi oleh plexus choroideus yang terletak di dalam ventricle lateral, ventricle ketiga dan keempat. Nah, jalur sirkulasi LCS itu yang pertama ada ventricle lateral menuju foramen Monro, terus ke aqueductus sylvi dan foramen Magellanská, dan diresorpsi di fili arachnoidea ke sinus venosus. Fungsi LCS itu apa sih? Dia itu menjadi bantalan otak, dia itu mengurangi bobot otak, dan membuang racun-racun dan mengantarkan hormon. Nah, vaskularisasi dan drainase otak yang yang pertama suplai arterinya itu otak itu dia menerima suplai darah utama dari arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Keduanya itu dia membentuk circle of Willis. Terus ada drainase vena, yaitu vena cerebri itu bermuara ke sinus venosus seperti sinus sagittalis superior, rectus, dan transversus. Korelasi klinisnya apa? Ada meningioma dan papilodema. Meningioma itu adalah tumor jinak yang berasal dari sel meninges. Kalau papilodema itu dia pembengkakan diskus optikus akibat peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya ada sistema nervosum peripetrium et automicum atau SNPA. Nah, terminologi penting itu nukleusnya itu dia kumpulan badan sel saraf di SSP, terus ganglionnya itu di PNS, traktusnya itu kumpulan akson di SSP, nervusnya itu kumpulan akson di PNS, plexusnya itu anyaman serabut saraf, afferentnya itu impuls saraf ke SSP, dan efferentnya itu impuls keluar ke efektor. Nah, nerve kranial terdapat 12 pasang saraf kranial keluar dari ensephalon dan cerebri. Contohnya nervus 3 dan 4 dari mesencephalon, nervus 5 sampai 8 dari pons, nervus 9 sampai 12 dari medula oblongata. Tiap nervus itu memiliki modalitas fungsi, contohnya kontrol visceral otonom dan lain-lain.
Terus, sistema nervosum atomicum itu tadi ada 2 cabang utama, ada simpatik sama parasimpatik. Perbedaannya itu kalau jalur simpatik itu hanya satu neuron dari SSP ke otot, kalau jalur otonom ada 2 neuron. Nah, transmitter utama itu ada asetilkolin dan noradrenalin atau epinefrin. Kalau asetilkolin itu sistem kolinergik, kalau noradrenalin itu untuk sistem adrenergik. Reseptor utamanya itu ada kolinergik dan adrenergik. Terus, traktus sensorik dan motoriknya itu terbagi menjadi dua, traktus ascendens dan traktus descendens. Jalur sensorik menuju otak, kalau ascendens, dan kalau descendens jalur motorik dari otak. Contoh pentingnya itu ada traktus piramidal yang membawa impuls motorik dari korteks ke otak. Terdiri dari OMN dan elemen. Baik, kayak gini. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.